Halo pemirsa Tazaka TV, kembali lagi bersama saya Aula Fadil Autor dan inilah Kampus Tour Pondok Modern Tazaka. Oke, sekarang kita mulai dari gedung yang paling ikonik di Pondok Modern Tazaka, yaitu Gedung Robitoh. Gedung Robitoh terdiri dari 2 lantai. Sekarang saya ada di Gedung Robitoh lantai 1. Di Gedung Robitoh lantai 1 terdapat 3 ruangan. Ruang tengah digunakan untuk menerima tamu yang datang ke Pondok Modern Tazaka. Ruang sebelah barat digunakan untuk kantor pimpinan, dan ruang sebelah timur digunakan untuk kantor masyayikh. Nah, tepat di atas Gedung Robitoh ini ada Gedung Robitoh lantai 2. Mari kita tengok seperti apa gedungnya. Nah, kalau lantai 2-nya difungsikan untuk aula pertemuan, seminar, rapat, menerima tamu, dan berbagai event penting pondok biasanya diadakan di tempat ini. Kalau yang satu ini sudah menjadi ikon di setiap pondok pesantren, yaitu masjid. Bahkan di Pondok Modern Tazaka, masjid merupakan salah satu dari pusat pergerakan dan dinamika Pondok Modern Tazaka. Sekarang saya ada di depan Masjid Az-Zaki Pondok Modern Tazaka. Kenapa diberi nama Masjid Az-Zaki? Karena masjid ini merupakan wakaf dari Bapak Haji Ahmad Zaki Junaid. Terdiri dari 2 lantai, Masjid Az-Zaki digunakan untuk berbagai aktivitas santri, diantaranya ibadah sholat, tahsin, dan tahfidz Al-Quran, kajian-kajian, dan juga khutbah Jumat. Nah, kalau lantai 2-nya difungsikan sebagai kelas-kelas. Terdapat 3 ruang kelas yang ada di sini, yaitu di sebelah utara, timur, dan juga selatan. Di depan Masjid Az-Zaki ada lapangan basket yang dapat digunakan oleh para santri untuk menyalurkan hobi mereka, bermain basket setiap pagi dan juga sore hari. Nah, kalau kita tengok sebelah barat, ada Gedung Suriah. Gedung ini memiliki 2 lantai dan punya banyak manfaat. Lantai satunya digunakan sebagai kamar dan kantor pengurus harian, OPPM, Organisasi Pelajar Pondok Modern. Di antaranya ada kantor pengurus harian, kantor koordinator gerakan pramuka, kantor penggerak bahasa, dan kantor media center. Nah, di sampingnya ada ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini bernama Darul Hikmah. Dan perpustakaan di Pondok Modern Tazaka telah buka selama 24 jam setiap harinya. Untuk apa? Untuk memenuhi literasi santri yang haus akan ilmu dan pengetahuan. Mari kita tengok dalamnya. Halaman Gedung Suriah juga dilengkapi dengan lapangan takraw. Setiap pagi atau sore, santri yang hobi bermain takraw akan berkumpul di tempat ini. Kalau turun ke bawah, biasanya buat latihan anak-anak gimnastik atau yang suka jungkar balik. Istilah kerennya salto.
Nah, sekarang kita berada di Gedung Suriah lantai 2 yang seluruh ruangannya digunakan untuk ruang-ruang kelas guna melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Selain digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar, KBM, Gedung Suriah lantai 2 juga digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan, diantaranya latihan pidato, pelajaran sore, dan ekstra-ekstra non-olahraga. Nah, dari tadi kan kita sudah mengelilingi gedung-gedung yang menjadi pusat kegiatan santri dalam belajar dan juga mengembangkan minat dan bakat. Sekarang kita akan menuju ke gedung yang mungkin tak kalah pentingnya dengan gedung-gedung yang tadi kita telah tujui. Apa itu? Mari kita cek. Nah, ini nih gedung yang saya sebutkan tadi, Gedung Gontor namanya. Di gedung ini santri berkumpul dan berdinamika layaknya miniatur masyarakat Indonesia. Karena santri Tazaka itu sudah dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi nggak heran kalau misalkan tetangga, bahkan samping lemari kita, itu berasal dari daerah yang berbeda, bahkan dari orang luar negeri loh. Nah, gedung-gedung yang digunakan untuk asrama itu ada 2. Yang Gedung Gontor ini difungsikan untuk menampung santri-santri lama, mulai dari santri kelas 2 sampai kelas 4. Itu semua terbagi dari 2 lantai. Kalau lantai 2 untuk santri kelas 2 sampai kelas 3. Lantai 1 digunakan untuk santri kelas 3 intensif dan kelas 4. Kalau untuk gedung yang kedua sendiri, kita akan langsung ke sana nih. Nah, seperti yang terlihat, gedung ini bernama Gedung Indonesia 2. Gedung ini difungsikan sebagai asrama santri baru, yaitu kelas 1 dan 1 intensif. Di gedung ini juga terdapat kantor pengasuhan santri dan KMI loh. Nah, 2 gedung inilah yang menjadi sentral kegiatan santri sebagai asrama atau tempat tinggal. Di asrama, mereka melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid, para santri mengikuti ilqa mufradat atau pemberian kosakata harian dalam bahasa Arab dan Inggris oleh pengurus asrama masing-masing. Para santri juga melaksanakan sholat berjamaah di kamar mereka masing-masing guna melatih kemampuan imamah mereka dan beristirahat juga di asrama masing-masing. Gedung-gedung yang digunakan sebagai asrama tadi sudah terintegrasi dengan kamar mandi dan MCK. Mereka diharuskan untuk bersabar dan bersedia menekan ego mereka untuk bisa mandi sesuai urutan mereka mengantri. Ini adalah salah satu bentuk pendidikan di Pondok Modern Tazaka, sehingga mampu menciptakan pribadi-pribadi yang disiplin dan teratur. Selain kamar mandi dan MCK, ada juga urinoir, tempat wudhu, dan juga tempat untuk mencuci baju. Nah, seperti yang Anda lihat sekarang, saya berada di lapangan futsal Pondok Modern Tazaka. Lapangan ini adalah salah satu pusat olahraga santri. Kenapa? Karena letak lapangan ini berada di samping asrama santri. Dan banyak santri yang menyukai olahraga futsal dan juga sepak bola. Kalau setiap Selasa pagi dan Jumat pagi, biasanya tempat ini menjadi tempat berkumpul seluruh santri untuk diadakannya agenda mingguan, seperti lari pagi atau senam bersama. Nah, nantinya di dinding sana akan ada panggung yang sangat megah untuk diadakan acara panggung gembira. Nah, kalau kita belok dari lapangan futsal, kita akan ketemu dengan Gedung Madinah. Gedung ini terdiri dari 2 lantai, dan kita sekarang ada di lantai 2-nya. Di
dalamnya ada kantor relasi Softazaka, kantor bersama, dan juga kantor media center. Kalau kita turun lewat tangga ini, kita akan tersambung dengan lantai satunya yang berfungsi sebagai dapur santri dan juga guru. Disinilah mereka memenuhi kebutuhan primer sebagai manusia, yaitu makan. Di sini mereka juga harus mengantri tentunya, bersabar untuk mendapatkan setiap jatah makan mereka. Ini juga termasuk dari bagian pendidikan kedisiplinan. Sekarang saya ada di pusat perbelanjaan santri. Ini nih namanya Gedung Cordova. Gedung ini sudah selayaknya supermarket yang ada di luar sana. Di dalam gedung ini tersedia seluruh kebutuhan santri di Tazaka. Mulai dari sandang dan pangan, pakaian dengan berbagai jenis tersedia di sini. Baju, kaos, jaket, sampai kemeja, peci, bahkan kaos kaki, dan lain sebagainya. Termasuk kebutuhan seperti alat-alat mandi, juga tersedia berbagai jenis snack, minuman, pokoknya lengkap deh. Yang digunakan untuk pusat perbelanjaan, itu lantai 2-nya. Kalau lantai 1-nya difungsikan untuk kelas-kelas guna melengkapi kekurangan kelas yang ada di Gedung Suriah lantai 2. Selain pusat perbelanjaan itu, juga ada Ahsan Kantin yang letaknya tak cukup jauh dari Gedung Cordova. Di sana tersedia kebutuhan makanan basah. Biasanya kalau misalkan mereka kurang menyukai lauk yang disediakan di dapur tadi, mereka akan membeli lauk tambahan di Ahsan Kantin. Ada macam-macam juga, mulai dari ayam herbal sampai ke jenis-jenis gorengan, bahkan jajan-jajanan manis juga ada. Tempat belajar sudah, asrama sudah, tempat makan dan tempat jajan juga sudah. Nah terus kalau santri sakit kemana? Nah ini nih, gedung TMC, Tazaka Medical Center. Setiap pada santri yang sakit nantinya harus melapor ke staf bagian TMC untuk nantinya mendapatkan tindak lanjut dari penyakit mereka. TMC ini juga sudah mirip-mirip puskesmas atau rumah sakit. Di dalamnya sudah disediakan kamar untuk santri yang memang harus rawat inap. Ada juga beberapa yang setelah berobat dipulangkan ke asrama atau rawat jalan. Nah, ini nih yang tak kalah kerennya. Lapangan sepak bola Pondok Modern Tazaka. Tempatnya memang ada di luar kampus, tapi ini masih menjadi milik Pondok Modern Tazaka. Setiap sore hari, mereka yang tergabung dalam klub sepak bola Tazaka akan berbondong-bondong menuju ke lapangan ini. Nah, inilah kampus tur Pondok Modern Tazaka. Berkat umat, yes we can.